Halo, selamat malam semuanya. Apa kabar kalian? Aku harap kalian baik-baik saja. Ya, untuk tema malam ini adalah dia yang belakangan ini sering diam. Bagaimana sebetulnya keadaannya ya? Dia sering diam. Bagaimana keadaannya? Kalian fokus dulu ke orang yang kalian tuju ya. Dan di sini aku akan bantu untuk membacakan. Oke. Belakangan ini sering diam, bagaimana sebenarnya? Kita akan lihat di sini ya, teman-teman. Tuh, ada kartu Eight of Swords. Kalau kita bicara dari segi pikiran, orang ini itu butuh sebuah harapan ya, harapan atau penyelesaian. Karena aku lihat ini ada sesuatu yang dipikirkan teman-teman. Ini bicara mengenai apa yang sudah dia jalankan di masa lalu, ya. Apa yang dia sudah jalankan di masa lalu, dan di sini kalau aku lihat saat ini ya, akibatnya dia merasa kayak sedih atau sesuatu yang dia sudah pernah sukses kerjakan di masa lalu pada saat ini tidak membawa hasil yang baik. Dan aku ngelihat untuk mentalnya ini lagi goyah ya. Perasaannya juga lagi goyah, lagi sedih, dan kalau aku lihat juga di sini orang ini kayak merasa kehilangan power dan kehilangan kayak talenta gitu. Nah, kartu Six of Cups di sini menunjukkan bahwa dahulu dia kayak baik-baik aja ya. Dulu tuh dia kayak bisa memberi. Dulu dia kayaknya sukses. Nah, di sini dia selalu terfokus sama kayak masa lalu. Ya, orang ini cenderung kayak memikirkan kesuksesan di belakang. Dan aku ngelihatnya ada kartu Five of Cups di sini tuh kayak penuh dengan penyesalan dengan apa yang dia tidak bisa ulang lagi di masa lalu. Ya, misalnya dia tadinya jualan cilok gitu. Nah, di tahun 2023 ini ternyata jualan ciloknya nggak laku. Dulu tuh sukses, dulu tuh bisa bisa menghasilkan pundi-pundi rupiah yang banyak. Contohnya kayak gitu nih ya. Karena ada sesuatu yang memang tidak bisa diulang. Aku lihatnya, dan sekarang ini energinya lagi males-malesan. Kita lihat dulu ya, kira-kira permasalahan apa itu. Kalau ini bicara cups, berarti bicara mengenai perasaan. Tapi kalau selain itu, kita sugestikan kartu ini itu mengenai pekerjaan ya. Tentang apakah itu? Oke. Wow, ini ada kartu The Moon. Oke, kartu The Moon di sini itu ambigu, teman-teman. Sesuatu yang random, yang nggak pasti, perihal tentang randomnya kehidupan, dan di sini ada kartu Wands ya. Jadi random mengenai kehidupan dan pekerjaan. Kalau aku lihat mengenai pekerjaan sih, bukan mengenai cinta. Jadi kamu nggak usah khawatir nih sama dia yang sering diam belakangan ini, karena nggak ada sangkut pautnya sama kamu. Ya, tidak ada sangkut pautnya sama kamu. Dia diam dikarenakan sedang banyak pikiran. Terutama dia tuh kayak bingung sekarang ini ingin melakukan apa, ingin berkarya apa, ingin ngelanjutin hidupnya seperti apa ya. Karena tahun 2023 itu yang dia butuhkan itu adalah ketenangan yang lebih daripada yang dia dulu dapatkan. Karena dia punya ambisi di tahun ini mungkin harus sukses gitu. Tuh, ada kartu Nine of Swords. Banyak pikiran, capek, kebanyakan keinginan, punya harapan yang terlalu tinggi sampai aku bisa bilang di sini sampai kayak nggak bisa ngelakuin apa-apa. Karena penuh nih jadwalnya, aku pengen ini, pengen itu, tapi dia tidak tahu harus memulai dari mana. Ada kartu Two of Wands, dia melihat adanya sebuah kesempatan, bahkan dua kesempatan, mana dulu nih yang dia jalanin. Dari keinginan itu dia punya dua pilihan dan bingung,
Mau dimulai dari yang mana dulu? Di sini aku lihat ada kartu Four of Pentacles ya. Salah satu kesempatannya adalah mungkin dia harus mengoptimalisasi pekerjaannya dan di mana dia harus nambah uang. Dia harus punya ongkos. Saat ini kondisinya dia sendiri pun kayak lagi menghemat. Itu yang ketangkep ya. Jadi kalau kamu tahu mengenai pekerjaan yang sedang sulit, dianya juga sedang ibaratnya nggak bisa banyak bergerak, ya kamu juga harus bisa memahami kondisinya orang ini. Ada kartu Eight of Cups, kemudian ada kartu The Hermit. Yang dia inginkan adalah dia berusaha untuk berpasrah, dia berusaha untuk menerima. Tapi jalannya dengan apa sih? Dengan harus mengikhlaskan dulu nih apa yang dia sudah lakukan di belakang, apa yang dia lakukan dulu, karena dia tidak bisa mengulang sebuah kesuksesan itu. Makanya kenapa dia sekarang lebih banyak diam. Kalau kamu tanya, berarti ini memang tidak ada hubungannya dengan kamu. Alhamdulillah dulu, berarti dia tidak begitu sensitif dengan hubungan kalian. Jadi kalian bukan menjadi masalah utama. Dan akibat tersebut ada kartu The Hermit. Nah, dia nih adalah orang yang kalau tipe memikirkan sesuatu atau menyelesaikan masalah, ini one man show. Jadinya dia butuh ada seseorang yang mungkin bisa mensupport dia. Mungkin saat ini dia lagi kepusingan mau cari investor. Dia pengen ada bantuan dulu dari beberapa orang yang dekat gitu. Dan dia nih sekarang lagi kayak berusaha gitu loh, meyakinkan dan berusaha untuk sabar dalam kondisi ini. Karena aku ngelihat saat ini kondisinya itu sedang sangat berhati-hati. Ada kartu Four of Pentacles ya. Ibaratnya dia ini insecure. Aku mau jalan tapi aku tidak mau terlalu banyak energi mungkin atau terlalu banyak modal yang aku keluarin. Ya, kita bicara mengenai realistis aja. Jadi bisa aku bilang ini mengenai pekerjaan, teman-teman. Kita akan lihat dulu ya, sebelum kita masuk ke koneksi cintanya sama kamu, kita lihat siapakah seseorang di sini. Aku akan buka sekitar 5 kartu. Oke, dia punya energi yang sangat bersedih hati ya. Aku ngelihat kamu sama dia ini sudah pernah bertemu dan orangnya ini mungkin baru-baru sakit. Baru-baru salah satu di antara kalian nih sakit ya. Kemudian pokoknya ada kabar dari dia ini lagi gak enak badan, lagi banyak pikiran, terus energinya ini lagi sulit. Dan ini adalah orang yang kamu pikirkan di awal ya. Kemungkinan dia ada moodnya berubah. Short illness itu bukan berarti penyakit yang parah gitu, tapi penyakit yang bisa disembuhkan ya. Mungkin baru-baru ini dia lagi kena demam kah, lagi sakit kah, lagi apa, tapi kalian tetap komunikasi. Cuman yang aku bisa serap energinya tuh lagi kayak punya banyak pikiran yang mendung. Kamu tahu nggak pikiran mendung itu? Pikiran yang kalau kita ngajak dia ketawa, kayaknya bukan pada tempatnya, gitu. Akan lebih sensitif, akan lebih nggak bisa diajak bercanda. Kalau kamu ngomong dikit, rasanya udah ya, udahan dulu ya, gitu. Aku mau istirahat dulu. Jadi benar-benar dia bermain di pikiran sekarang ini. Ya, dia punya pikiran tuh yang benar-benar mendung gitu loh, teman-teman. Suasananya tuh mendung, suasananya tuh yang gelap. Kita akan coba untuk koneksinya ke kamu. Ada kartu Earth of Wands. Ya, artinya gimana Earth of Wands itu? Ini dia tuh masih pengen jalan aja. Udah, untuk masalah kita itu jalanin aja dulu, nggak usah banyak pertanyaan. Kita lihat gimana endingnya. Ada kartu Ten of Pentacles ya. Kalau bicara mengenai kartu Ten of Pentacles, dia di sini pengen semuanya itu terkendali dengan baik. Dan menurut dia hubungannya dengan kamu saat ini masih terkendali dengan baik, teman-teman. Nggak ada masalah gitu, masih baik-baik aja. Dan di sini ada kartu Two of Swords ya. Jujur aja ya teman-teman, dia kan memang memiliki ambisi untuk kesuksesan. Pengen dia tuh punya
bayangan bahwa bisa hidup enak gitu ya dari apa yang dia sudah kerjakan. Dan sekarang ini memang pikirannya terbagi. Namun kamu nggak usah sedih karena terbaginya dia di sini itu masih ongoing. Mungkin dia nggak bisa fokus karena dia lebih bicara mengenai pekerjaan, lebih fokus kepada pekerjaannya. Jadi sama sekali ini nggak ada kamu. Malah dia ingin membawa hubungan ini menjadi lebih baik. Dia pengen memberikan ruang, dan kamu juga harus tahu, kamu harus bisa mensupport bagaimana dia melihat peluang di situ. Masih ada peluang untuk hubungan kalian kok. Kamu gak usah khawatir. Dan di sini ada kartu Knight of Pentacles. Dia tuh sudah punya rencana, di mana rencana itu akan dijalankan kalau dia sudah siap, namanya amunisi. Ya, jadi dia tuh punya keinginan untuk, bisa aja dia mau melamar kamu. Bisa aja di sini dia punya keinginan untuk menjanjikan masa depan yang lebih baik untuk kamu, tetapi dia harus fokus ke pekerjaannya dulu gitu loh. Mengambil sebuah kesempatan. Apakah di sini dia harus ngambil pekerjaan di luar kota? Apakah dia harus pindah pekerjaan? Kalau misalnya dia budak korporat, apakah dia di sini harus pindah cabang? Nah, ini lagi diusulkan gitu loh. Dia lagi pengen itu. Supaya apa? Dia kedepannya punya satu pegangan. Punya kestabilan di sini. Walaupun ini masih awal mula. Ibaratnya gini ya teman-teman. Aku bisa mengambil kesimpulan bahwa orang ini dulunya sukses, gitu kan. Tapi kan kita nggak pernah tahu bahwa roda itu terus berputar. Kenapa aku bilang? Bacaan tarot itu ada yin dan yang gitu kan. Ada baik dan buruk. Jadi kita tuh harus sama-sama seimbang. Dan orang ini menerapkan kembali prinsip yin dan yang itu. Dia harus seimbang. Nah, cintanya sudah bagus nih sama kamu. Tapi apa keuangannya kurang? Dia mau mencoba untuk merubah itu. Ya, jadi kamu jangan selalu bersifat dan berpikir selalu dia nih antagonis sama kamu, atau kamu berpikiran bahwa dia jahat sama kamu. Nggak seperti itu kalau aku lihat ya teman-teman. Jujur kalau dari segi kesehatan ya, kalau aku lihat tidak begitu baik ya. Dia kayak gampang diserang penyakit-penyakit yang ringan kayak flu, batuk pilek, mungkin pegel-pegel, banyak pikiran. Terutama di pikirannya ini itu sangat mumet ya. Kalau aku bisa lihat dari tahap stresnya mungkin angka 1 sampai 9, mungkin 8 atau 7,5. Ya, itu udah mendekati 10. Jadi bahaya banget kalau kamu di sini sifatnya adalah mencecar. Ya, yang bisa kamu lakukan adalah apa sih? Kamu harus menunggu gimana kondisi dia itu sudah mulai membaik, dan jangan membicarakan atau mengomongkan masalah-masalah yang sensitif dulu sama dia. Kalau kamu bicara mengenai cinta, mengenai kamu sama dia, masa depan kalian, sepertinya nggak ada saat besok-besok deh teman-teman. Kalau misalnya kamu di sini masih merasa panjang umur, dia juga panjang umur, ya kan? Karena gini, yang aku bisa tangkap di sini, dia pernah sukses, jadi dia mau sukses dengan tangannya sendiri. Nggak mau adanya bantuan. Dan saat ini, dia itu lagi dalam posisi antara ikhlas, merelakan, ataupun dia, gimana sih kalau kita tuh dipaksa harus ikhlas? Rasanya kan masih ada kayak ngebatin. Nah, ini yang menjadi pikiran dia. Misalnya, gue dulu mau apa-apa bisa kok. Gue dulu apa-apa bisa beli ini, beli itu, bisa bahagiain kamu, bisa beliin orang yang aku suka hadiah yang proper lah buat hubungan ini, gitu kan. Nah, di sini dia tuh malah kayak ada pikiran bahwa saat ini aku lagi di bawah dan aku tuh lagi butuh bantuan, dan gak mungkin dia membebani semuanya sama kamu. Seberapa limitnya sih teman-teman kalau seandainya kamu ngebantuin dia gitu kan. Contoh nih, kamu ngebantuin dia misalnya dalam dia buka usaha atau apa, pasti kan ada limit, dan jadinya hubungan asmara kalian itu nggak enak. Maksudnya aku tidak pernah menyarankan untuk apalagi hubungan asmara yang terkaitan sama uang ya. Kalau misalnya kalian berhubungan asmara dan dia misalnya, aku bilang aku pinjam nih uang buat modal, udah ikhlasin aja uang itu, nggak usah ditarik lagi. Kenapa? Karena aku bilang kalau kalian putus, ujung-ujungnya itu nggak enak, ya kan? Makanya gini loh, kalau aku sudah nggak mau lagi namanya kalau sama pacaran
itu mengeluarkan uang, teman-teman. Mau dia minta dibantu seberapa, tapi kalau bisa jangan minta ke aku dong. Realistis aja, karena kenapa? Takutnya nanti nggak enak. Paham ya? Jadi di sini dia lagi mengupayakan untuk ke orang lain, mungkin ke teman-temannya untuk bisa backup aku sebentar nggak? Kalau misal dia cuma minta uang yang kecil-kecil aja, atau dia minta kamu negosiasi sama siapa, bantuin dia, selama kamu ikhlas, kenapa nggak kamu jalanin aja? Tapi jangan pernah untuk meminta balik. Jangan bilang, aku tuh baik sama dia, aku bantuin dia, nggak perlu. Ya, kalau ada orang yang lupain kita karena kebaikan kita, Tuhan nanti akan balas kok. Kita nggak pernah tahu dia dulu seperti itu apa nggak. Ya kan? Ketemu sama kamu mungkin nggak ceritakan semuanya. Mungkin ada cara-cara yang salah, ada mismanagement yang dia lakukan, atau pekerjaannya tidak jujur. Di sini ada kartu bend and be. Oke? Nggak ada yang bisa kamu lakukan untuk membuat dia tidak bungkam. Oke? Di sini ada kartu bend and be. Biarkan semuanya itu, ini kan kelihatan kayak ada kartu terlilit ya. Kayak ada sesuatu yang tidak bisa lepas. Ruwet. Ya. Biarkan aja terlilit dan ya sudah. Jalankan aja. Berarti kamu tidak usah berpikir terlalu berat. Apakah dia diam karena dia nggak suka sama kamu? Bukan. Tapi di sini ada masalah yang melilit dan memang dia harus jalani. Ini kalau aku bilang ya teman-teman, masalahnya bukan dari kamu, dan sekali lagi jangan pernah menyalahkan diri sendiri. Ya, dia itu harus beradaptasi, harus mencoba mencari cara dan bertumbuh belajar dari apa yang terjadi gitu loh. Dia harus bisa lepas sendiri dari masalahnya. Kamu boleh kok, kalau tayangan ini memang resonate sama dia, kamu kasih aja videoku ke dia dan bagaimana dia bereaksi. Kalau dia nggak percaya, minimal dia harus dengar ini. Ya. Dia yang sedang terlilit satu masalah seperti ini. Ini aku bisa resonate loh ya. Aku keluarin ini dan memang dia sedang terlilit sebuah masalah yang tidak mudah untuk diselesaikan. Yang bisa dilakukan adalah dia yang harus melepaskan sendiri. Kita lihat ya, di sini ada kartu tangan. Sebetulnya dia bisa melepaskan diri kalau tangannya ini, si kelinci ini ya, tangannya itu tidak terlalu lekat ke situ. Ya, tidak terlalu nempel. Jadi, sebenarnya cara untuk melepaskan stresnya dia adalah tidak terlalu dipikirkan. Ya. Kalau sudah tahu gagal, tidak usah dipaksa untuk jalan. Jangan berpaku pada sesuatu yang sama. Cari jalan lain. Keahlian dia apa? Kemampuan dia ngapain? Karena yang bisa melepaskan ikatannya, ikatan dia yang sedang murung ini, pikirannya yang lagi buruk-buruknya, aku bilang pikiran mendungnya itu, dia sendiri yang harus bisa melepaskan. Ibarat kalau tangan terlalu begini, gitu ya, terlalu begini, kan itu melilit ya, jadi mesti harus dia buka, udah santai aja. Dan nanti kalau udah santai, lama-lama juga akan mengendur semua otot-ototnya. Stresnya nggak ada. Kadang-kadang kita kalau misalnya menyelesaikan masalah, nggak usah terlalu dipikirkan. Karena kita nggak pernah tahu apa yang terjadi besok. Kalau orang ini, orang yang kamu sayang, dia terlalu mikirin ini hari ke hari. Jadi yang ada jadi racun di pikiran. Sementara umur makin bertambah, kita harus hidup dengan sehat. Banyak pikiran bisa stres, bisa... Karena ini aku bilang, suka kena penyakit yang sering, tapi yang jaraknya tuh bukan yang penyakit parah, tapi panjang, pelan-pelan kena. Misalnya sekarang pegel-pegel, besok kena flu, besok kena diare, gitu ya. Kamu boleh banget sharing video ini ke yang kelihatannya siapa yang kamu tujukan, temen kamu kah? Atau dia punya masalah yang begitu berat kah? Silakan sharing video ini. Oke, teman-teman. Jadi, saran yang paling akhir adalah bend and be. Biarkan itu semuanya dijalani sendiri,
dan jangan terlalu terlalu keras dengan sebuah keinginan. Oke, kalau nggak bisa cari jalan yang lain. Ini boleh resonate, boleh nggak ya untuk nama-namanya. Mungkin kamu bisa lihat ada huruf-huruf di sini yang mengingatkan kamu dengan seseorang. Jika iya, langsung sharing aja, kasih linknya ke mereka. Aku tidak akan mencoba mempengaruhi dengan hipnotis atau apapun, tapi kita bicara mengenai rasio melalui kartu ya. Sesuatu yang logik melalui kartu. Oke? Kira-kira malam ini pembacaannya sampai di sini dulu. Semoga kalian sehat, aku pun sehat. Beberapa hari lagi atau seminggu lagi mungkin kita sudah masuk ke Lebaran. Biasakan jari jemari juga menulis komen yang baik. Terima kasih, karena tanpa kalian aku juga bukan siapa-siapa. See you, I love you, and bye-bye.